Bagi manusia yang sudah meninggal, entah selama dia hidup sudah banyak berbuat baik atau yang banyak berbuat jahat, apakah setelah dia meninggal, setelah 40 hari, jiwanya akan pergi dari dunia ini? Apakah jiwanya langsung ke surga atau ke neraka? Tidak perlu 40 hari, detik pertama ketika dia putus napas. Oh, tidak perlu 40, bikin waktu lama, kita mau urus lain lagi kok. Jadi waktu detik pertama ketika dia koit, ya, death, ya, mati, made, itu bahasa saya campur semua ya. Itu langsung selesai. Jadi tradisi percaya 40 hari itu tradisi turun-temurun yang salah besar. Dan sudah, membodohi banyak orang. Kita semua dulu anggap 40 hari. Sebelum 40 hari, dia ada jalan ambil bekas kakinya. Sampai orang tua bilang, kau keluar hati-hati. Om di sebelah baru meninggal, dia suka ngopi sore-sore di sini. Takutnya pas dia giliran ambil bekas kaki di rumah kita, kau keluar, tabrak dia, gigimu tak kancing. Nah, ini kan yang kita terima selama ini di daerah saya, di kultur kami. Dan setelah saya jadi pendeta, belajar. Waduh, ini ajaran ngawur semua, salah. Mana ada orang mati langsung tidak ada yang kenal dia tidak pulang lagi. Dunia langsung berbeda. Dia masih hidup, kau tidak pernah ketemu cerita, tidak pernah bawa pisang satu sisir, bagian dia mati kau heboh, cek di mana posisi. Saudara, urusan apa? Ayub 7 ayat 9, 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. 40 hari apa? Penjahat di sebelah Yesus itu, Tuhan Yesus berkata, hari ini juga. Kapan? Saat dia mati. Jadi buat apa 40 hari? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kalau orang meninggal, yang percaya Yesus langsung ke sorga, yang tidak percaya Yesus langsung ke neraka. Nanti di penghakiman terakhir, mereka akan dihakimi secara universal menurut 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Begitu. Jadi saudara jangan bilang, oh ini masih 40 hari, tidak ada ya. Ingat apa yang terjadi kepada penjahat itu. Saya baca saja ayatnya. Lukas 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, awalnya dua penjahat ini ejek, olok, hina, sangat jahat. Tapi beberapa menit mungkin, saya tidak pasti waktunya tidak panjang, dia diberi keselamatan. Anda lihat nih, kasih karunia Allah sangat hebat dan dahsyat. Dia mau pilih siapa, suka-suka dia. Dan penjahat ini dipilih di sebelah Yesus, salah satunya. Tidak kasih tahu sebelah kiri atau kanan, pokoknya salah satu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya 40 hari atau kapan? Hari ini juga. Yesus tidak berkata, sesungguhnya 40 hari nanti kita dua akan ketemu di Firdaus. Ya, jadi selama 1 sampai 39 kau tolong ambil bekas kakimu di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung Yerusalem. Tidak ada itu, sembarang saja ya. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Nah sekarang Firdaus itu apa? Ada yang bilang ini tempat penantian, omong kosong. Firdaus itu dari kata Yunani paradeisos, menurunkan kata Inggris paradise. Itu sorga. Yang lebih menguatkan bahwa ini sorga, setelah Yesus ngomong itu di ayat 43, di ayat 46 Yesus bilang begini. Masih Lukas ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Kepada siapakah Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada Bapa. Bapa ada di mana? Ada di sorga. Apa yang Yesus janjikan kepada penjahat itu? Hari ini juga. Yesus mati, dia mati. Yesus bilang begini, engkau bersama aku, tidak terpisah. Bersama aku di Firdaus, sorga. Yesus pergi ke rumah Bapa, dia ke Firdaus. Itu tempat yang sama, gitu ya. Jadi buat Anda yang tanya bilang dia jahat, dia baik 40 hari, itu bikin pusing ya. Lebih baik bertobat, semua dosa diampuni. Seturut 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan Roma 8 ayat 1 sekarang, Roma 8 ayat 1 bilang, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Yesus. Jadi jangan pusing dengan 40 hari, tapi selagi hela napas, bertobatlah, dosa beres semua. Mati, ketemu Yesus, ya. Tapi jangan juga saudara dengar ini dan berkata, saya mau seperti penjahat itu aja, Pak. Kumat-kumat dulu, nakal-nakal, mabok-mabok, selingkuh-selingkuh, ya, ganggu-ganggu suami atau istri orang, jadi pelakor atau pebingkor atau tekokor, apapun yang kau mau jadi. Maksud saya ialah bahwa jangan jadikan cerita penjahat beberapa menit, ambil keputusan bertobat lalu kau bilang saya akan jahat dulu. Nah, syukur-syukur kalau kau dapat kesempatan kayak penjahat. Bagaimana kalau kau sedang bersinah di kebun kelapa? Kau tidak tahu bahwa beberapa kelapa kering itu telah ditentukan Allah untuk jatuh dan diletakkan di atas ubun-ubunmu. Engkau belum minta ampun, engkau baru kelapa dan kepala pecah bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal, ya. Jadi saya sarankan Anda jangan pakai ini dulu dong. Tidak ada, ini cerita bukan jadi rumus. Ya, nakal-nakal dulu. Pak Mel kan sudah jelaskan penjahat. Jadi mabok, angka motor, God. Mati tempat, tidak ada. Belum panggil nama Yesus, baru Y. Nah, Y ini banyak. Justus bisa, ya. Yudi bisa, Y siapa? Nah, oleh karena itu, mendingan bertobat dan tak usah pusing dengan 40 hari. Ya, dosa banyak kayak apapun beres. Sudah dikasih berita kok ulur waktu lagi. Saya mungkin omongnya agak ketawa apa, tapi tolong tangkap baik-baik dong. Begitu ya. Tuhan berkati.